Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 atau pada tanggal 3 Elul 5782, diambil dari kitab Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Saudaraku yang berkata demikian, inilah yang harus terjadi ketika ia duduk di tahta kerajaannya, maka ia harus menyalin Torah ini pada sebuah buku dari Torah yang disimpan oleh para imam orang Lewi. Salinan itu haruslah selalu ada bersamanya dan dia harus membacanya sepanjang umur hidupnya supaya ia dapat belajar takut akan Yahweh Elohim, memelihara semua perkataan Torah dan ketetapan-ketetapan ini serta melakukannya, supaya hatinya tidak menjadi sombong terhadap saudara-saudaranya dan ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perintah itu, sehingga ia dan anak-anaknya dapat memerintah secara turun-temurun di tengah-tengah orang Israel. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam renungan Torah ini adalah tentang para hakim, saudaraku. Di sini saudaraku, Bapak Ibu menetapkan kembali bahwa saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanan, maka setiap suku dari mereka harus menunjuk hakim, saudaraku, untuk sebagai memutuskan setiap permasalahan di tengah-tengah menjalani kehidupan mereka, saudaraku. Dan hakim ini adalah tentunya dari suku mereka, saudaraku. Kemudian di dalam hal selain hakim juga mereka menetapkan satu pemimpin, yaitu raja-raja bagi mereka, saudaraku. Setiap suku ada pemimpinnya dan pemimpin ini ditetapkan, saudaraku. Dan ketentuan seorang pemimpin yang ditetapkan ini yang menentukan adalah Bapa Yahweh, saudaraku, untuk sebagai pemimpin dan raja ini, saudaraku. Dan kitab suci di kitab Ulangan ini menyatakan pemimpin tersebut harus dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari Torah yang ditulis oleh Musa yang sudah Bapak nyatakan, saudaraku. Inilah menjadi pegangan dalam sehari-hari, dan tujuannya apa, saudaraku? Biar raja tersebut tetap takut akan Bapa Yahweh. Kemudian yang kedua, dia tidak menjadi orang raja yang sombong, saudaraku, dan menjadi raja yang bijaksana dan tetap memegang seluruh perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Sehingga lewat ini maka raja tersebut akan diberkati, kehidupan diberkati, dan sampai ke anak cucunya terus kelanjutan rajanya bisa berkelanjutan. Saudaraku, lewat bacaan renungan Torah ini dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku, inilah bagian kita yang sudah mendengar, yang selalu mendengar Torahnya Bapa Yahweh, Torah yang merupakan pengajaran ini, saudaraku, yang tertulis di dalam 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ini, saudaraku. Inilah merupakan firman yang langsung, yang direct antara Sang Pencipta Bapa Yahweh kepada manusia, yaitu kepada manusia pada waktu itu, saudaraku. Dan lewat Musa dan seluruh bangsa Israel, atau sebelumnya mulai dari Adam. Jadi pembicaraan Sang Pencipta langit dan bumi Bapa Yahweh langsung kepada manusia, saudaraku. Inilah orisinilnya, inilah yang pertama kali yang harus kita dengarkan. Karena ini langsung pernyataan Bapa Yahweh, saudaraku. Dan lewat inilah yang firman mengatakan, kau harus mengatakannya kepada anak-anakmu saat engkau bangun, saat engkau bekerja, terus berkesinambungan dan harus berlanjut terus sampai turun-temurun, bahkan sampai kita saat ini. Namun permasalahannya, saudaraku, hal ini tidak berjalan dengan baik karena si setan tidak suka hal ini. Sehingga banyak hal di tengah jalan, generasi-generasi terputus, saudaraku, sehingga muncul suatu doktrin-doktrin paradigma yang baru yang bertentangan dengan orisinil di dalam Torah ini. Untuk itu kita kembalikan, untuk kita belajar Torah, karena itulah orisinilnya dan tidak ada ruginya. Kita harus kembali ke basically ini, ke dasar ini, karena lewat dasar ini kita diteguhkan. Karena lewat Torah inilah Bapa Yahweh berbicara langsung, saudaraku, kepada manusia. Walaupun pada halnya ada beberapa hal yang digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach saat penggenapan kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Dan itulah yang kita kerjakan. Selanjutnya, saudaraku, lewat renungan Torah, kita memiliki dibentuk hati kita agar kita tidak menjadi sombong, saudaraku, dan kita menjadi orang yang bijaksana. Jadi bila saat ini Bapak Ibu
Dan kita semua yang sudah dengar dengan Torah, tapi kita masih memiliki hati kita sombong, kita memiliki kesombongan hati terhadap saudara kita, terhadap teman kita, apalagi kita memposisikan diri kita seolah eksklusif, menjadi orang yang khusus, menjadi seorang yang kesombongan, seolah harus diperlakukan istimewa. Saudaraku, Torah tidak seperti itu ternyata. Justru lewat membaca Torah, merenungkan Torah, dan hati kita menjadi tidak sombong seperti halnya firman pada pagi hari ini, saudaraku. Mari saudaraku, kita kembalikan, kita buang sikap-sikap kesombongan di zaman kita sekarang, karena itu bertentangan dengan Torahnya Bapa Yahweh. Dan kita kembalikan menjadi orang yang bijaksana, dan kita saling hormat menghormati satu sama lain, memahami kedudukan satu sama lain, dan saling menghargai. Biarlah firman ini meneguhkan bagi kita. Selain itu tentu Torah menuntun kita takut akan Bapa Yahweh. Karena lewat pembacaan Torah itu ketegasan Bapa Yahweh jelas di sana. Dan lewat Torah ada perintah dan ketetapan, dan kita harus kerjakan, karena itulah wujud nyata bahwa kita masuk dalam ketaatan. Bukan hanya sampai percaya saja, namun kita harus taat dan melakukannya. Dua hal ini menjadi hal yang tidak terlepaskan dan tidak terpisahkan. Percaya dan melakukan perintah dan ketetapannya. Itulah keutuhan daripada melakukan kesetiaan, melakukan kita setia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Amin. Sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa yang kita tidak dipermalukan. Janji firman bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Itulah keselamatan kita yang pasti, dan melakukan perintah dan ketetapan. Itulah ketaatan kita. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku.